Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mari kita sama-sama niat ta'lim dengan ikhlas, dengan niat yang baik untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, bulan yang utama yaitu bulan Rajab ya. Mari kita sama-sama niat dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal indifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa khusnil khatimah wa khusnil khatimah wa khusnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan ila ruhil mu'allif hadal kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimallahu ta'ala, thumma ila ruhi Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani rahimallahu ila ruhi Syekh Sahibir Radib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ila ruhi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ila ruhi Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, wa ila ruhi thumma ila ruhi Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, wa ila ruhi thumma ila ruhi Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran wa usulihim wa furu'ihim syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wal mumasalatu lil hawadisi. Artinya mustahil bagi Allah Ta'ala mumasalah lil hawadisi, artinya sama dengan, sama itu pada gitu ya, pada wae, pada baik, sama saja. Ini mustahil sama dengan apa, hawadis, dengan makhluknya. Wajib bagi Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis, beda, ora pada ya gue ya kan, tidak sama dengan makhluknya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita membahas perkara-perkara yang mustahil bagi Allah setelah selesai menjelaskan membahas perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Kita tahu bahwa wajib bagi Allah ada 20 sifat, dari wujud, qidam, baqo sampai mutakalliman. Kemudian yang mustahil juga ada 20 ya, yang menjadi perlawanannya sifat yang wajib. Kita ulangi perkara wajib. Apa itu yang namanya wajib? Perkara yang pasti gitu aja. Gitu ya, yang pasti. Yang tidak diterima oleh akal tiadanya gitu ya. Artinya yang diterima hanya adanya.
Kalau mustahil sebaliknya, perkara yang tidak diterima oleh akal adanya, yang diterima hanya tiadanya. Akal menerimanya tiada, gitu loh. Ya, tidak menerima adanya itu enggak terima, yang diterima tiadanya. Nah ini seperti contoh mumatsalah. Mustahil bagi Allah Ta'ala mumatsalah lil hawadisi. Apa pengertiannya mumatsalah? Mustahil sama asyamilatu lil ajram wal a'rad, yaitu suatu perkara yang memuat atau yang terkandung beberapa jirim dan a'rad, beberapa benda dan sifatnya benda. Nah, kita tahu bahwa a'rad atau jirim ini suatu perkara yang mumatsalah. Ya, benda itu perkara yang sama gitu loh. Banyak persamaan, akeh tunggale wis. Kalau bahasa kita ya, bahasa Tegal, jirim itu akeh tunggale. Ya. Saya jirim, ente juga jirim. Ini namanya mumatsalah. Ini namanya sama. Allah Subhanahu wa taala bukan jirim, bukan benda, gitu loh. Begitu pula sifatnya ya, sifatnya jirim berubah, sifatnya saya berubah, sifatnya ente juga berubah. Kadang mau, kadang enggak, kadang berangkat, kadang enggak. Ya kemarin enggak berangkat, sekarang berangkat. Ini namanya berubah. Sifatnya jirim atau namanya a'rad ya. A'rad itu artinya yang baru datang, selalu atau senantiasa berganti. Ya, sehat, sakit, ya, itu a'rad namanya. Kalau dari bentuk fisiknya ya ada panjang, ada pendek, ada putih, hitam, macam-macam. Kalau manusia tabiatnya ada yang keras, ada yang lembek, ada yang macam-macam. Itu namanya apa? A'rad. Kadang punya, kadang enggak. Ini a'rad namanya. Ya, kadang ada, kadang enggak ada. Ini namanya apa? A'rad. Allah Subhanahu wa taala bukan itu, bukan jirim dan bukan a'rad. Jadi jirim dan a'rad, ini penting kita mengenal jirim dan a'rad supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kenali dulu ciptaan Allah, gitu ya. Jadi enggak usah bahas Allah lah. Enggak usah bahas Tuhan lah, cukup kita membahas yang diciptakan maka tahu. Karena mustahil yang diciptakan itu menciptakan yang lain atau tercipta sendiri. Ini mustahil itu. Nah, ini kita belajar mengulang-ulang seperti itulah. Tidak ada sesuatu yang diciptakan lalu bisa menciptakan. Tidak ada sesuatu yang dijadikan lalu bisa menjadikan. Tidak ada. Ini suatu perkara yang mustahil. Dijadikan lalu menjadikan, ini mustahil. Atau dijadikan dengan sendiri, ya mustahil. Gitu loh. Jadi sendiri. Jadi dengan sendirinya, ini mustahil. Perkara yang yang akal, semua akal itu enggak nerima akan adanya itu. Ada perkara kok jadi sendiri, akal enggak nerima. Jadi kalau akalnya nerima, ya ini akal yang rusak gitu loh. Ada sesuatu makhluk lah, jirim kok jadi sendiri. Akal mengiyakan, iya ada itu, jadi sendiri itu ada. Misalnya lalu diiyakan oleh akal itu, maka akalnya dia soak. Kalau istilah dalam aki itu namanya soak. Akal yang soak. Akal yang sudah, wow sudah parah sudah. Ya. Soak gimana sih? Akalnya rusak. Maka di sini ada servis akal ya. Ada laboratorium hukum akli. Ada servis. Diservis dengan belajar hukum akli wajib mustahil jaiz untuk mengenal ini namanya servis ini, servis. Jadi
Ini maaf saya menjelaskan hukum akli jangan tersinggung ya, karena ini demi keselamatan ya. Jadi sebelum kita jauh memahami itu ya, memahami tentang hukum akli memang ya akalnya kita itu sudah keduluan doktrin, sudah didoktrin lebih dulu sebelum kita mengenal hukum akli yang kita sudah didoktrin dari zaman dulu, zaman kita belum lahir itu sudah didoktrin akal kita. Diakui atau tidak memang begitu. Akal kita sudah kedoktrin sudah didoktrin, jadi harus meyakini bahwa ini jadi sendiri. Begitulah seolah-olah ilmu filsafat. Ya, dari mulai lahir ya sampai besar ini dilahirkan oleh orang tua, berarti orang tua yang melahirkan. Kalau pandangan secara hukum akal mustahil orang tua melahirkan. Coba nemu nggak kira-kira? Mustahil melahirkan. Maksudnya menjadikan lahir ini mustahil. Menjadikan apa? Lahir, menjadikan besar atau besar sendiri. Ini suatu perkara yang jadi nggak ada sesuatu dengan sendiri, nggak ada. Kalau bahasanya sih ada, dan berlaku. Ya, itu bahasanya ada, cuman bahasa gaul istilahnya. Bahasa gaul, bahasa tasamuh kalau isinya. Untuk mempermudah bahasa. Bahasa yang sebenarnya itu tidak ada, bahwa apalagi bahasa Indonesia. Indonesia itu sebenarnya kalau jujur ya nggak punya bahasa sebenarnya. Bahasa itu Indonesia itu bahasanya terjajah sudah. Bahasa apa namanya? Sepur itu bahasa apa? Apa bahasa Indonesia itu? Sepur, bruk ya, apa itu? Bahasa kan bahasa Jawa kan itu Wonocoroko ya, Toto Sowolo. Kita aja nggak paham makanya. Jadi bukan masalah itu, yang penting kita paham. Ya, kita punya cara untuk mengikuti ulama ya, dan itu sudah berita masyhur, kalau orang mengikuti ulama ada jaminan selamat, gitu saja. Jadi mengikuti ulama entah bisa dari sisi paham, yang penting kita paham dulu ya, lalu membahasakan. Jadi kita membahasakan nanti dari paham, bukan dari bahasa menuju paham, bukan. Bisa dibolak-balik gitu, bisa dibolak-balik. Berbicara dari paham atau bicara yang keluarnya dari apa? Dari ngerti. Kalau kita sudah ngerti, sudah paham, maka bicara kita terkontrol. Kalau belajar bahasa, belajar bicara untuk cari paham, itu beda. Berarti mencari paham dari bahasa. Karena perbendaraan bahasa kan banyak ya, bahasa Indonesia Jawa saja banyak, bahasanya banyak, ada bahasa Sunda, macam-macam lah. Belum Madura, belum, banyak lah pokoknya. Ada loro dengan lorok beda, dua ya. Sakit, loro sakit. Banyak lah pokoknya ya. Itu masalah, itu masalah bahasa. Terlalu besar kali ya. Belum mau kebesaran. Ya Allah. Qala al-musannifu rahimallahu taala. Jadi kita menuju faham mu'taqad, intinya ya, paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu salah satunya diantara kita memahami, mengerti daripada sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Mustahil bagi Allah Ta'ala mumasalah lil hawadisi. Apa artinya mumasalah? Sama dengan makhluknya. Ini mustahil, sama. Baik dari segi zatnya mustahil sama. Dari segi sifatnya mustahil sama. Dari segi af'al perbuatannya mustahil sama. Sudah kita sekarang bicara persamaan.
perkara-perkara yang banyak samanya. Yaitu seperti di sini dikatakan al-ajram wal a'rad. Jirim dan a'rad. Apa itu jirim? Jirim ya benda-benda jirim. Jadi alam semesta ini, alam dan seisinya, entah itu baik alam dunia, alam kubur, alam barzah, alam akhirat, alam rahim, ya sampai alam pikiran. Ya, ini alam pikiran. Kan ada alam pikiran. Orangnya di sini alamnya ke sana, pikirannya lagi ke sana maksudnya. Jadi nggak fokus. Kelihatannya orang standby fokus, kelihatannya tuh. Jadi nggak nyambung, nggak connect. Kalau kita taklim nih punya alam lain, wah susah connectnya nih. Jadi diberhentikan dulu alam lain di sini ya. Yang punya alam lain bisa di alam lain ya, maksudnya pengalaman atau saat problem-problem dari rumah atau apa. Ya dihentikan dulu lah, singkirkan dulu. Misalnya banyak hutang, ya udah anggap saja nggak punya utang dulu di. Umpamanya banyak hutang, anggap saja nggak ada masalah. Kita pergi dari itu, kita fokus untuk menuju kepada alam malakut, alam barzah, alam arwah, ya kan, alam lain, dunia lain ini. Mengenal jirim dan a'rad. Jirim itu benda, a'rad itu sifatnya benda. Jadi alam dan seisinya ini hanya terdapat jirim dan a'rad. Alam dan seisinya, baik alam dunia, alam lain, termasuk alam jin, alam setan, alam siapa? Apa ente ngomong alam apa? Alam pikiran, alam kubur, alam akhirat. Ini semua tidak lepas dari jirim dan a'rad. Dari benda, kata benda dan sifatnya benda. Ya. Sampai ke situ-situ untuk mengenal Tuhan gitu ya. Nanti Tuhan itu bukan semuanya. Ya. Jadi terus kalau Anda masih penasaran tentang benda atau jirim itu apa sih jirim? Jirim ya suatu nama daripada namanya alam, isinya alam dan seisinya. Jadi kalau nama yang bisa mencakup keseluruhan daripada benda-benda lain. Kan kalau satu dari satuannya kan beda-beda namanya ya. Ini aqua, ini kitab, ini banyak lah antum orang ini banyak nama. Kalau disebut satu-satunya kan ya lama. Ulama punya ide, punya cara yang praktis, namanya jirim. Itu mau bentuk ini, ini sama jirim, saya juga jirim. Intinya apa? Intinya yang paling inti pada jirim, tiap-tiap jirim ya atau tiap-tiap benda pasti menempat. Nah, gitu loh. Tiap-tiap benda pasti secukupnya, ditambah tiap-tiap benda pasti menempat secukupnya. Jadi benda atau jirim ini sudah satu paket dengan tempat yang tidak bisa terpisahkan. Yang pasti ini. Jadi tempatnya kitab nih jirim, contohnya jirim ini kitab misalnya ya. Jirim itu tempatnya di mana? Di tempat secukupnya kitab. Adapun kitab di atas meja, ya ini bukan pasti. Tempatnya kitab gak di sini, bisa di sini, bisa di sini, juga bisa di sono, kan gitu ya. Ini jaiz namanya. Perkara apa yang Kalau sesuatu yang ganti-ganti namanya apa Kalau wajib gak ganti-ganti, enggak. Sudah satu paket, sudah gak bisa terpisahkan dengan tempatnya. Gak ada jirim gak menempat, itu gak ada. Mustahil ada jirim gak menempat. Atau gak ada tempatnya, mustahil. Selama jirim pasti menempat. Selama jirim atau selama benda pasti menempat. Pasti itu. Gak bisa Gak bisa. Itu ya. Ini jangan kecil hati mengenal benda ini. Supaya lebih tegas mengatakan Tuhan itu bukan benda, bukan jirim gitu maksudnya.
Karena ada benda yang aneh, soalnya nanti kita akan menjumpai jirim yang aneh, yang tidak seperti kita ketahui. Ya, yang aneh, orang itu kaget ketemu dengan benda-benda yang langka, ya, yang jarang dijumpai orang mengatakan ini fenomena, ya, kejadian yang wah ini macam-macam lah. Begitu muncul langsung viral gitu ya, seperti benda virus ini kan langsung viral, bro. Virus kan padahal ya kita udah kenal dari dulu virus, ya kan, dari mulai virus HP, virus kita virus corona saja udah langsung viral ini. Ternyata itu jirim teh, ya, ternyata itu jirim. Tiap-tiap jirim ini hukum akli nih. Tiap-tiap jirim pasti menempat secukupnya. Mustahil ada jirim tidak menempat. Mustahil. Jadi akal manusia tidak menerima ada jirim tidak bertempat. Umpama ngambang, ya ini di tempatnya, nggak bisa pisah pokoknya lah. Nggak bisa pisah, mustahil. Nggak bisa pisah dengan tempatnya, mustahil namanya. Tiap-tiap jirim pasti menempat. Lah, artinya yang pasti pada jirim itu diantara menempat. Dan juga yang pasti pada jirim itu kalau tidak gerak ya diam. Ini pasti juga. Pasti salah satunya kalau tidak gerak ya diam. Atau disebut nafsiyahnya jirim, ya. Keasliannya jirim itu aslinya seperti itu, benda itu aslinya seperti itu. Yang enggak begitu bukan benda, nah, gitu loh, bukan benda yang asli. Benda yang asli yang menempat, bolak-balik begitu. Benda yang palsu yang enggak menempat itu bukan benda, itu jangan-jangan. Kalau enggak menempat ya bukan benda, sudah. Menempat secukupnya, ditambahin secukupnya. Kalau dikatakan menempat di sini, baju di sini, di lemari, itu tajais namanya, ya. Ini di sini, aqua ini di sini, di atasnya karpet, ya. Ini jais namanya, bukan bisa di sini, nyatanya kan, bisa pindah-pindah. Tapi kalau pada secukupnya, nggak bisa pindah-pindah, nggak ada. Tempatnya ini nggak bisa merebut tempatnya ini, nggak bisa. Orang sudah satu paket, paham. Maka ini akan lebih jelas bahwa hukum akli dan hukum adat ini beda di sini. Jadi nggak bisa dihukumi dengan cara kita ngelihat mata, enggak. Untuk menghukuminya, untuk mengetahui secara akal bahwa ini pasti menempat, ya seperti kita menyuruh anak kecil saja gitu. Dek, ambilin bapak rokok misalnya, ya, ambilin bapak uang, nah itu kan, atau ambilin bapak ini misalnya bapak lagi mau gahwa sahi, ambilin gahwa sahi gitu misalnya. Nah, itu. Begitu nyari anak kan nyari kan, kalau ketemu iya langsung, oh ini pak. Kalau nggak ketemu bicaranya, nggak ada pak. Yang di mana kopinya, rokoknya, yang nggak di mana-mana. Nah, nerima nggak anak itu? Ambilin bapak rokoknya di mana? Nggak di mana-mana. Nerima nggak anak itu? Nah, ini satu kata di mana menunjukkan bahwa benda itu pasti paham nggak kira-kira? Kalau tidak di mana-mana, mustahil. Ini perkara yang nggak di mana-mana, nggak apa-apa. Ini mustahil semua. Ada tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapaknya ada. Lagi apa? Nggak lagi apa-apa. Mustahil, nggak lagi apa-apa. Melek nggak, merem nggak, mustahil. Ya, hidup nggak, mati nggak, mustahil. Paham nggak ini maksudnya? Ini contoh yang mustahil seperti itu gitu. Akal nggak nerima, nggak apa-apa, ini mustahil. Akan tetapi secara adat, secara umum, secara bahasa gaul, ya itu bisa dimengerti maksudnya. Nggak apa-apa, maksudnya apa? Lagi santai. Memang mau diajak kemana, ya kan? Itu lagi royid lah, istilah lagi duduk, lagi
Gitu. Itu kan pasti lagi apa, lagi duduk, lagi tidur, lagi ya itu lagi apa namanya. Kalau nggak apa-apa mustahil. Jadi jangan suka bilang nggak ada apa-apa. Ada apa-apanya pasti. Misalnya saya datang sini nggak ada apa-apa. Ini ada apa-apanya pasti ada apa. Nggak bisa diaku manusia. Saya bener jujur nggak ada. Pasti ini mustahil nggak ada apa-apa, ini pasti ada apa. Ya, diakui atau tidak diakui, manusia pulang pergi, ini semua ada apa-apa. Baik apa-apa secara besar atau besar kecilnya ada. Pasti ada apa-apanya gitu ya. Jadi ada orang laki perempuan kumpul nggak ada apa. Ada apa-apanya ini pasti. Jangankan beda jenis, satu jenis saja ini sama-sama lelaki saja berdua ini, apalagi lain jenis. Sungguh nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapa. Ya ini justru dengan ngomong nggak apa-apa, justru malah tambah ketahuan ini apa-apa. Ngapain sih ente pakai ngotot-ngotot? Kan gitu ya. Ini pasti ada apa-apa. Orang kenal hukum akli wajib mustahil jaiz, ini jadi orang kasab loh, jadi orang satir. Antum bisa tahu luar dalamnya seorang ini bisa diketahui. Mas Sumiran bisa diketahui luar dan dalamnya. Saya tahu aslinya Mas Sumiran. Asli luar dalamnya pasti jirim dan akrod. Mau darah daging, itu jirim dan mau darahnya kayak mau kotorannya, mau dari kulitnya sampai dagingnya, sampai tulangnya, sampai tulang belulangnya, penyakitnya, ini jirim dan nggak ada lepas dari itu. Yang menempat pada tempatnya masing-masing. Saling menempat pada tempatnya. Mustahil ada jirim tidak menempat. Paham ya? Ini perkara-perkara yang banyak persamaannya, yang disebut mumasalah. Jirim seperti darah, ya banyak persamaan. Darah-darah lain juga banyak. Ada darah biru, darah ya keturunan darah biru, darah hitam. Ini maksudnya darah biru apa darah hitam? Gitu ya. Ada turunan apa gitu ya? Ini sama jirimnya gitu ya. Turunan apa? Asyamilatu lil ajram wal a'rad akhdhu mimma wattaqabul bainaha wa bainal mukhalafah lil hawadis minat taqabul baina syai' wal musawi li naqidihi. Jadi sama dengan nakidnya ala nasaqi maqablahu. Li anna naqidul mukhalafah lil hawadisi la mukhalafata lil hawadisi. Karena nakidnya atau perusakannya mukhalafah lil hawadis adalah tidak mukhalafah, la mukhalafah. Wa huwa ainul mumasalah. Tidak mukhalafah itu maksudnya zatiyahnya sama gitu. Ya, kalau ini tidak mukhalafah gitu loh. Zatnya ini tidak beda, sama gitu loh. Zatnya ini sama. Tidak beda dengan, jadi ini dengan ini besar kecil, ya beda karuan ya. Tapi dari sisi nama asalnya ndak ada, ini asalnya nggak ada, ini juga asalnya ndak sama itu. Ini juga diciptakan, ini juga diciptakan, sama namanya gitu. Beda barang, barangnya sama, harganya beda, begitu. Tapi ada samanya gitu loh. Sama-sama makhluknya gitu ya. Sama-sama asal tidak adanya, sama banyak yang sama. Dari mulai arah sinonim atau antonim, iya tidak, ya mulai bubar tidak. Kalau begini terus kapan bubarnya? Kan gitu ya. Yaitu itu namanya apa? Mumasal, namanya persamaan. Lagi barang-barang yang sama maksudnya. Benda-benda yang banyak persamaannya, itu jirim dan a'rad. Allah Subhanahu wa taala bukan jirim juga bukan a'rad.
arad gitu maksudnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa'lam, untuk lebih jelasnya lagi perlu diketahui anna anwa'al mumasalah asyaratun, bahwa sesungguhnya warna atau macam-macamnya perkara yang sama itu jumlahnya, kalau pengen tahu jumlahnya ada 10 macam, 10 jenis, 10 bentuk yang banyak persamaannya. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna jirman, yang pertama berupa atau kata benda. Kata benda itu banyak persamaannya, ini benda-benda, ini benda-benda, baik benda cair, benda halus, benda abstrak, benda konkret, ya, benda lahir, benda batin, benda-benda pokoknya. Nama-nama dari itu banyak persamaannya. Yang hoib itu bukan itu saja, yang lain juga banyak yang hoib gitu. Yang enggak berangkat bukan itu saja, yang lain juga banyak yang enggak berangkat gitu misalnya ya. Itu namanya banyak persamaannya. Termasuk ciri. Asani ayyakuna aradon. Yang kedua termasuk perkara yang banyak persamaannya adalah arad. Yaitu sifat-sifatnya jirim. Gerak, diam. Gerak diam itu banyak. Ini juga gerak diam. Ya, ini kipas semua ngalami gerak diam. Kalau tidak gerak ya diam, kalau tidak diam ya gerak. Mustahil ada jirim gerak enggak, diam juga enggak ada. Ada jirim kok gerak enggak, diam enggak, ini mustahil. Mustahil. Akal enggak nerima akan adanya jirim enggak gerak, enggak diam. Arad namanya. Jadi arad itu artinya baru datang. Jadi kita semua ini ya, wujudnya kita, aradnya kita ini berganti-ganti terus secara hukum akli. Kelihatan secara mata tak itu terus ya. Sampai ngelihatnya saya Ustadz sekarang ya. Besok lagi beda. Hilang, yang sekarang ini hilang. Yang kemarin juga sudah enggak ada, yang ada sekarang. Kan gitu ya. Jadi gerak diam itu sifat dan zatnya. Jadi artinya kita hidup ini sebenarnya habis terus. Ya, yang lewat sudah habis. Kayak habis saja habis. Sehingga dikatakan oleh hadis kullu atin qarib wa ma madha ba'id. Tiap-tiap perkara yang akan datang dikatakan dekat karena akan kita jumpai. Tapi tiap-tiap perkara yang sudah lewat dikatakan jauh karena tidak akan terjumpa lagi. Yang sudah lewat hilang gitu. Tapi maaf nih, jangan dikait-kaitan sama hutang piutang ya. Hutang sekarang yang kemarin udah hilang, enggak hilang, hutang masih ada tetap kok. Ini repotnya orang paham hukum akli itu. Hutangnya wajib, nyaurnya jaiz, udah repot ini. Nggak boleh begitu, itu hukum syar'i namanya ya. Selama belum bisa membayar ya minta maaf atas keterlambatannya, kan gitu ya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Jadi humasal a'rad, jirim dan arad. Jadi al-alam ajramun wa arad. Alam semesta ini isinya jirim dan arad. Hanya dua. Jirim itu datnya, arad itu sifatnya. Hanya itu. Ya, tidak ada yang lain. Al-alamu ajramun wa aradun. Alam semesta ini jirim dan arad. Asani